Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita membahas mengenai 9 dosa istri pada suami yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala. Kita membahas dosa istri kali ini. Maaf ibu-ibu, maaf kali ini kita membahas dosa istri. Nanti lain kali kita bahas dosa suami pada istri. Jadi 9 dosa itu, pertama adalah tidak taat pada suami. Tidak taat, membantah, melawan, bahkan menghardik, membentak, tidak nurut, bentak lagi. Nah, itu tidak taat pada suami, itu dosa istri yang pertama. Kedua, membicarakan kekurangan atau aib suami pada orang lain. Suka membicarakan kekurangan, aib dari suami disebar-sebarkan kepada orang lain. Mending nyebarnya dibicarakan pada teman-temannya kanan kiri 2 orang 3 orang, masih yang mendengar 2 atau 3 orang. Zaman sekarang pakai sosmed, sudah menyebarkan kekurangan dan aibnya suami, disebarkan lewat sosmed, lewat Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Aibnya suami sendiri diudal-udal, dibongkar-bongkar, disebarkan ke banyak orang yang melihat ribuan orang, ribuan dosa itu. Kalau dibicarakan langsung antar teman, dari mulut ke mulut, dari muka ke muka, bicara cuman 4 mata, 6 mata, itu saja dosanya. Tapi kalau di sosmed ribuan orang yang melihat, yang membaca, ya ribuan dosa. Hati-hati para istri, jangan suka main sosmed menyebarkan kekurangan dan aib suami. Yang nomor 3, tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan suami. Berapapun yang diberikan suami, syukuri, terima kasih, matur nuwun. Yaitu kemampuan suami segitu ya segitu. Kalau gajinya suami 3 juta 4 juta, jangan mengharap belanja dan sebagainya kebutuhan yang 10 juta. Yang gajinya suaminya 10 juta, jangan mengharap yang 20 juta dan sebagainya dan seterusnya. Bersyukur, berapapun yang diberikan suami, syukuri. Nomor 4, menolak ajakan suami di tempat tidur. Ini sudah banyak sekali hadisnya, bahwa wanita yang menolak suami di atas tempat tidur itu dilaknat malaikat sampai fajar. Riwayat lain mengatakan dilaknat malaikat sampai suaminya ridho. Istilahnya kalau sudah istri menolak suami itu dilaknat malaikat, seluruh malaikat. Makanya tidak boleh menolak suami, meskipun disebutkan dalam hadis, meskipun sedang di dapur, sedang di atas onta, jangan menolak suami. Begitu maksudnya. Nomor 5, cemburu buta yang berlebihan. Cemburu itu bumbunya pernikahan, tapi kalau cemburu buta yang berlebihan tanpa sebab, tanpa bukti, itu yang tidak dikehendaki, tidak baik, merupakan dosa istri. Nomor 6, ini yang paling banyak, berhias bukan untuk suami. Kadang kita melihat istri itu berhias kalau mau ke pasar. Dia mau ke pasar beli ayam, beli sayur, berhias macam artis penyanyi dangdut itu. Habis-habisan dia pakai eyeshadow, pakai lipstick, pakai bulu mata, apa saja dipakai, ditempelkan di wajahnya, berhias berlebih-lebihan. Buat apa? Buat beli ayam ke pasar. Mending ke mall, masih mendingan. Nah, ini buat mau ke pasar, dandanannya seperti artis dangdut. Sementara kalau di rumah di hadapan suaminya pakai daster yang bolong-bolong, tiang sobek, rambutnya acak-acakan, pakai roll rambut yang sudah bodol itu, nggak menghargai suami, wajahnya sudah kusam, keluwus, baunya kayak kandang ayam. Sementara kalau mau pergi, masya Allah, dandanannya, parfumnya, dosa itu tidak boleh. Dosa istri yang sangat benci oleh Allah itu. Dan ini banyak terjadi. Yang paling banyak terjadi justru ini, yang nomor 6 ini, berhias bukan untuk suami, justru untuk orang lain. Berhias di sosmed, disebarkan di segala macam sosmednya untuk orang lain, dinikmati laki-laki lain. Dosa itu, dosa jariah. Nomor 7, keluar rumah tanpa izin suami.
Kalau mau kemana-mana izin suaminya, suami nggak ada di SMS, di telepon, bang mau ke sini ke situ, mau ke kemana izin, suaminya nggak ngizinkan jangan pergi. Kalau suaminya mengizinkan baru silakan pergi. Nomor 8, tidak menghormati keluarga suami. Kalau ada keluarganya suami datang, wah sudah cemberut dia. Nah ini cari hutangan ini keluarganya, saudaranya mau cari hutangan ini, begitu sudah buruk sangka. Nggak boleh itu ya. Nomor 9, melupakan kebaikan yang diberikan suami. Ini hati-hati. Kalau istri sudah terucap kata-katanya pada suaminya saking jengkelnya, tidak ada kebaikan kau sama sekali, buruk semua, nggak ada kebaikanmu sama sekali. Itu istri kalau bilang begitu, hapus pahalanya dia, pahalanya terhapus. Dan ini juga suami juga begitu, suami yang sampai terucap kata-katanya pada istri, kau ini istriku tidak ada kebaikan sama sekali pada dirimu, keburukan semua. Kalau sudah dia mengatakan tidak ada kebaikan sama sekali pada dirimu, itu pahala amal baik suaminya hapus. Tidak boleh, ini kata-katanya tidak boleh. Melupakan kebaikan baik pada istri maupun suami, nggak boleh. Sejelek-jeleknya orang ada kebaikannya, seburuk-buruknya orang pasti ada kebaikannya. Sejahat-jahatnya istri pasti ada kebaikannya, sepreman-premannya suami pasti ada kebaikannya. Begitu sobat, semoga rumah tangga Anda, kita semua sakinah mawaddah warahmah sampai akhir hayat. Semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa dan diterima amal ibadah kita semua dan diwafatkan dalam husnul khotimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.